Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya BE. Kali ini kita akan membahas tentang pengendalian manajemen sumber data pada mata kuliah audit sistem informasi. Nah, tentunya sebelum kita lanjut ke materi kita pada pertemuan kali ini, jangan lupa like dan subscribe untuk AB channelnya untuk menghargai pembuatan karya kita gitu ya. Lalu sebelumnya juga kalian juga bisa membuka tools-tools yang kemarin sudah saya berikan ke kalian. Nah, tools itu dimaksudkan untuk kalian pelajari, mengetahui bagaimana cara audit itu bekerja, terutama menggunakan toolsnya COBIT ya. Oke, kita akan masuk di pertemuan kali ini di pengendalian manajemen sumber data. Oke, kita akan masuk di sistem berbasis teknologi informasi. Nah, tentunya kita tahu bahwa data yang kita gunakan tentunya itu adalah data yang benar-benar harus terintegrasi gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang kalian buat nantinya ya tentunya harus terintegrasi, mulai dari terintegrasi relasional dari database-nya gitu ya, atau terintegrasi dari aplikasi-aplikasi lainnya. Contohnya misalnya aplikasi absensi dengan aplikasi penggajian. Tentunya aplikasi ini bisa jadi dua hal yang berbeda gitu ya. Tetapi aplikasi ini kalau terintegrasi berarti datanya itu harus bisa saling keterkaitan gitu ya. Nah, yang penting adalah melihat hal ini, tentunya data-data atau database yang kita gunakan itu harus bisa saling berbagi gitu ya. Dan data yang kita gunakan itu juga harus bisa digunakan kapan saja, dimanapun, dan dalam bentuk apapun. Nah, ini adalah konsep DBMS gitu ya, Database Management System. Atau ketika kalian membuatnya berdasarkan web base, clothing, dan seterusnya, nah ini juga harus bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti akan ada berbicara integrity datanya, kita akan berbicara availability, kita akan bicara visibility-nya, dan seterusnya gitu ya. Lalu kita juga pastinya dalam sistem yang berbasis teknologi informasi harus mengupayakan keamanannya. Jadi dari sisi security-nya gitu ya. Bagaimana nanti ketika terjadi redundansi data, dimana nanti ketika si A ingin save datanya, si B ingin save datanya, maka tidak terjadi redundansinya. Nah, sehingga data yang diinput atau data yang tersimpan di dalam sebuah database itu adalah data yang valid atau data yang integritas atau integrity gitu ya. Lalu yang paling penting adalah data harus kita dapat modifikasi dengan sangat mudah gitu ya. Jadi kalau misalnya datanya tidak bisa kita modifikasi, ya buat apa kita menggunakan basis data atau perancangan database gitu ya, atau datanya data terkelola dengan DBMS. Ada beberapa penanganan sistem dalam manajemen data gitu ya, penanganan sistem manajemen data. Yang kita tekankan di sini adalah dua gitu ya, yaitu database management system atau yang biasa kita sebut DBMS yang sering tadi kita sebutkan gitu ya. Lalu ada data repository system atau disebut sebagai DRS. Bagaimana nanti ketika terjadi crash, bagaimana terjadi disaster. Nah, data repository system ini ya harus dengan mudah bisa kita terapkan gitu, bisa kita upload lagi. Dan tentunya nanti kita akan berbicara tentang bagaimana backup
sistemnya gitu ya, bagaimana cara penanggulangannya ketika terjadi permasalahan. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang DBMS, ada orang-orang yang terlibat di dalamnya, mulai dari user gitu ya, penggunanya sendiri, mulai dari programmer, mulai dari administrator gitu ya, ada lagi yang mengelola servernya gitu ya, atau mengelola database servernya, database administrator dan sebagainya. Nah, tentunya dalam administrator ini atau dalam penanganan DBMS ada dua skill yang harus dipunyai, atau sertifikat yang memang biasanya dipunyai oleh dua kemampuan ini gitu ya. Yang pertama adalah database atau data administrator gitu ya, atau disebut sebagai DA. Kalau database administrator ini disebut sebagai DBA. Nah, apa bedanya? Kalau data administration ini ya berarti kan dia berbicara tentang data penginputan dan seterusnya gitu ya. Jadi berbicara tentang administrasinya gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang database administrator, berarti kita akan berbicara tentang level yang lebih tinggi gitu ya. Jadi pengelolaan dari sumber daya database-nya semuanya, sumber daya DBMS-nya gitu ya. Kalau data administration, DA ini lebih cenderung ke arah datanya, sedangkan database administrator itu lebih cenderung ke arah DBMS-nya. Nah, ini tugas data administration atau DA dan database administrator atau DBA. Yang paling penting adalah mereka harus menjamin keamanan datanya gitu ya. Lalu keutuhan data, efektivitas dan efisiensi sistem pada lingkungan database. Jadi kalau misalnya database-nya dapat rusak berat, lalu tidak bisa bekerja dengan baik gitu ya. Nah, ini perlunya penanganan dari sebuah DA atau DBA. DA dan DBA juga merupakan sumber daya yang penting untuk memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan lingkungan database, karena mereka merupakan pusat komunikasi antar pemakai dan database. Jadi kita bisa lihat bahwa DBA ini adalah sebagai jembatan gitu ya. DBA atau DA ini adalah sebagai jembatan. Jembatan apa? Jembatan penghubung dari aplikasi penggunanya terhadap aplikasi yang ada di DBMS-nya gitu ya. Jadi mereka sebagai penghubungnya. Ketika terjadi permasalahan, nah mereka akan mengecek masalahnya di mana sih, baik terhadap implementasi yang diterapkan oleh si pemakainya ataupun implementasi source code yang diterapkan, prosedur yang diterapkan di DBMS-nya. Lalu ada tujuan pengelolaan data di sini. Yang tadi sudah saya bilang bahwa kemampuannya harus dia bisa berbagi atau shareability. Lalu ada ketersediaannya atau availability. Lalu ada kemampuan untuk berkembang yang disebut dengan evaluability. Lalu ada integrity gitu ya, keutuhan dan konsistensi datanya. Jadi dari keempat ini itu sangat penting terhadap database gitu ya, harus penting dipunyai dalam segi data manajemen sistem gitu ya. Jadi pengelolaan datanya ini harus kita punya semuanya. Dan tentunya kita kaitkan dengan materi kita audit tadi, bahwa ini yang akan dilihat oleh seorang auditor, bagaimana tingkat shareability-nya, bagaimana tingkat ketersediaannya, berapa lama sih waktu drop-nya gitu ya, berapa lama sih ketika terjadi pengembangannya, apakah datanya itu sesuai dengan tidak atau valid atau tidak integrity datanya. Lalu ada definisi sistem database. Nanti kita akan melihat ada 3 gitu ya. Ada external schema, ada conceptual schema, lalu ada internal schema. Jadi nanti bisa kalian lihat bagaimana external schema ini memperlihatkan tentang pandangan pemakai gitu ya, baik dari objek, atribut, data integrity constraint dan seterusnya gitu ya. Lalu dari konseptual ini akan memperlihatkan dari database ini. Jadi database-nya ini dari sisi perspektif
usernya. Jadi bagaimana nanti entity atau entitas yang ada pada sebuah database, semua atribut. Nah, tentunya ini nanti akan berhubungan dengan IRD-nya. Lalu internal skemanya, di sini kita akan melihat menunjukkan peta database-nya atau map ke fisik media penyimpanannya. Jadi bagaimana nanti dari DBMS-nya itu tersimpan ke dalam sebuah servernya. Dari server itu nanti berapa hardware-nya, berapa record-nya, berapa itunya dan sebagainya gitu ya. Jadi ini dicantumkan atau hubungan relasinya pada skema konseptual gitu ya. Jadi nanti semuanya berhubungan gitu ya kalau internal skema. Lalu ada database integrity. Nah, kalau kita berbicara tentang integritas data, tentunya ini kita akan lihat bagaimana cara mengontrolnya gitu ya. Jadi menurut Everest 86 di sini mengidentifikasikan ke dalam 6 hal gitu ya. Jadi oleh DBA atau oleh DA untuk mengontrol. Yang pertama adalah definition control, di mana DA dan DBA itu menetapkan kontrol untuk memastikan bahwa database-nya selalu sesuai dengan definisinya. Misal, kalau keuangan berarti database-nya itu harus database keuangan. Sedangkan misalnya database absen ya berarti harus database absen gitu ya. Jadinya memang harus memastikan gitu, jadi sesuai dengan definisinya. Lalu ada existence-nya, existence control, di mana nanti melakukan pengamanan terhadap database yang ada. Baik nanti kita akan lihat bagaimana ketika backupnya, bagaimana nanti ketika melakukan recovery, dan seterusnya. Ini masuk ke dalam eksistensi dari sebuah pengontrolan. Lalu yang ketiga, kita akan berbicara tentang access control, di mana nanti semua password, semua level gitu ya. Nah ini harus berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi tidak semua grup atau tidak semua user itu memang diberikan kontrol gitu, diberikan akses gitu ya. Jadi untuk mencegah orang yang tidak berwenang itu bisa dibatasi dalam hal pengaksesannya. Lalu yang keempat ini adalah update control, di mana nanti akan membatasi pengubahan database gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang memang bisa dapat merubah, menghapus gitu ya, atau memodify gitu kan, memodify data, mendelete data dan sebagainya gitu ya. Jadi harus jelas siapa orang yang diberikan akses tadi gitu ya, akses terhadap pengupdateannya. Jadi masuk juga ke dalam akses kontrolnya. Lalu yang kelima di sini ada concurrency control, pemakaian simultan. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana integritas sebuah data ketika digunakan secara bersama-sama. Misalnya ketika si A mengakses kolom data gitu ya, si A mengakses misalnya harga buku misalnya, lalu si B juga mengakses harga buku yang sama, maka harga tersebut tidak boleh berbeda antara yang dilihat si A dengan yang dilihat si B-nya. Jadi ini harus pemakaian secara simultan atau konkurensi kontrolnya itu memang harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Lalu nanti mungkin saja ada warningnya ketika ada yang berubah gitu ya, ketika si A dan si B merubah harganya sama-sama, maka nanti harus diberikan warning bahwa harga tersebut sudah melakukan perubahan gitu ya. Jadi mungkin nanti dari sisi time-nya, dari sisi pengupdateannya dia akan mengecek secara langsung sama atau tidak gitu ya. Nah itu bisa dilakukan konkurensi control. Lalu ada quality control yang terakhir di sini, pastinya yang namanya quality kita akan berbicara tentang kualitasnya gitu ya. Bagaimana nanti tingkat keakuratan dari sebuah datanya, kelengkapannya, konsistensinya. Nanti ketika di maintenance pada sebuah database itu juga harus sama, harus sesuai gitu ya. Nah, dalam sebuah audit tentunya auditor ini harus melakukan wawancara terhadap DA dan DBA untuk mengetahui bagaimana kontrol mereka untuk mengawasi keutuhan sebuah database. Jadi nanti akan ada hak level aksesnya siapa saja sih yang terlibat. Nah itu mereka harus punya gitu ya, harus punya datanya
Karena yang namanya auditor itu pasti akan melihat dari data, dokumen, dan kenyataannya gitu ya. Lalu auditor juga harus mewawancari pemakai database, nah, untuk menentukan level peringatan terhadap kontrol tersebut. Jadi seorang auditor itu harus melihat gitu ya, harus mengontrol. Kalau auditornya tidak mengontrol, ya buat apa gitu ya dilakukan audit. Maka audit akan mensinkronkan gitu ya antara si pengguna dengan si penyedia layanannya gitu. Tentunya penyedia layanannya ini adalah DA dan DBA, sedangkan penggunanya adalah si pemakai database-nya atau aplikasinya. Nah, yang perlu kita garis bawahi antara DA atau DBA ini adalah mereka mempunyai peranan yang penting gitu ya dalam mengendalikan. Tetapi dalam pengalaman kekuasaannya, dalam pengalaman gitu ya, pengalaman yang ditemui di lapangan, kekuasaan seringkali berseberangan dengan aturan yang dapat merusak gitu ya. Jadi misalnya yang namanya kekuasaan ya, karena dia memang lebih tinggi levelnya gitu ya, dia akan berubah-ubah gitu ya. Nah, ini tidak sesuai dengan SOP-nya. Makanya penting bagi kalian nanti ketika bekerja di sebuah perusahaan, nah, standar operasional prosedur ini juga memang harus diterapkan gitu ya. Terutama misalnya dalam perusahaan yang memang notabene terkadang misalnya si A dia awalnya dikasih kontrol 1-2 gitu ya, tapi karena manajernya minta, karena manajer ini pastinya lebih tinggi gitu ya, karena minta, maka dia harus ditambahkan sehingga menjadi 3-4 gitu ya, jadi 1-2, 3, dan 4. Nah, ini tentunya harus sesuai dengan database-nya, karena kekuasaan itu pasti yang paling merusak tatanan dari sebuah pengendalian database gitu ya. Nah, ini yang harus kita lihat bagaimana tadi masuknya adalah ke user access controlnya gitu ya, access controlnya. Oke, sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bertanya di kolom komentar ataupun di forum-forum yang sudah kita sediakan. Jangan lupa isi komentarnya. Jadi menurut kalian seberapa penting sih gitu ya, seberapa penting database yang bisa kalian terapkan dalam pengendalian sebuah data gitu ya, dalam auditor dan seterusnya gitu ya. Kalian bisa bahas, kita akan bahas di dalam kolom komentar tadi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.